ini, ada recording. Transaksi ini dengan pemotong pemungut. Transaksi dengan pemotong atau pemungut, wajib pajak menyerahkan fotokopi surat keterangan. Zaman dulu, waktu tahun lalu itu surat keterangan menjadi satu langkah pertama untuk mendapatkan insentif. Tapi sekarang sudah enggak. Yang penting kalau mau mendapatkan insentif, menyampaikan laporan realisasi tepat pada waktunya, tanggal 20 bulan berikutnya. Tetapi bagaimana kalau UMKM ini bertransaksi dengan pemotong atau pemungut? Wajib pajak ini harus menyerahkan fotokopi surat keterangan. Lalu pemotong pemungut melakukan konfirmasi. Nah, apabila sudah, maka si pemotong atau pemungut ini kalau dia dapat surat keterangan dan memanfaatkan insentif, wajib membuat e-billing dengan keterangan ini. PPh final ditanggung pemerintah X PMK nomor 82 tahun 2021. Ini wajib dibuat, Ibu Bapak. Dan walaupun tidak ada pajak terutang, ini dilaporkan juga di SPT masa PPh final dari si pemotong atau si pemungut sebetulnya. Karena ini objek PPh final, walaupun dapat insentif. Ini hanya mengingatkan saja. Nah, bagi penerima insentif, si UMKM itu setiap bulan dia harus menyampaikan laporan realisasi. Saya rasa ini juga bagi yang UMKM sudah biasa ya menyampaikan ini. Ada kode baru di bulan Juli sampai 2021, bukan lagi seperti kode laporan realisasinya Excel-nya beda sedikit, cuma bisa dilaporkan menggunakan secara online ya di DJP online. Jadi tidak ada masalah. Yang penting ingat, walaupun kita bilang, oh saya UMKM, saya nggak perlu bayar PPh dong, saya nggak perlu bayar, saya dapat insentif dong. Sekali lagi, syarat untuk mendapatkan insentif adalah melaporkan laporan realisasi. Melaporkan laporan realisasi, di situ ada validasi kode billing. Maka itu dengan kata lain, kalau kita mau menyampaikan laporan realisasi, kita harus membuat kode billing. Kode billingnya pun nggak boleh salah. Kode billingnya harus e-billingnya harus punya keterangan ini nih, keterangan khusus PPh final tanggung pemerintah X PMK nomor 82 PMK 03 2021. Jika dapatnya dari transaksi pemotong atau pemungut juga tetap dilaporkan. Jadi kita misalnya punya dua e-billing, satu dari usaha pribadi kita, satu dari pemotong pemungut, nggak apa-apa digabungkan di satu laporan yang sama. Jadi intinya itu. Selanjutnya apa? Oh ini, laporan realisasi disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Menyampaikan pembetulan paling lambat akhir bulan berikutnya. Ini pun juga diperpanjang di PMK 82, Ibu Bapak, masih bisa sampai Oktober. Yang nggak bisa apa? Yang nggak bisa kalau kita terlambat lapor realisasi. Contoh, misalnya kalau UMKM ini, Januari menyampaikan laporan realisasi, dia berhak memanfaatkan insentif. Februari dia menyampaikan laporan realisasi, maka dia berhak mendapatkan insentif. Di Maret dia kelupaan nih, tanggal 21 belum laporan realisasi. Maka walaupun PMK 82 mengatakan bahwa oh kamu bisa sampai Oktober, itu pembetulannya aja. Jadi pada masa Maret UMKM ini mau tidak dapat memanfaatkan insentif. Jadi yang direlaksasi yang boleh diperpanjang sampai Oktober adalah pembetulan laporan realisasinya saja. Ini contohnya kalau mau laporan realisasi kita login DJP online, lalu pilih yang icon ini, e-reporting. Jadi kalau nggak ketemu di halaman 1, kita bisa ke halaman 2 atau ke halaman 3 karena sekarang tampilannya display-nya seperti itu, dia per halaman, per page. Kalau zaman dulu kan ke bawah, dari atas ke bawah. Sekarang dia per page, tiga icon. Nah, kita pilih button tambah di sini. Nah, ini kalau dapat pasti kalau sudah lapor seperti ini, Ibu Bapak, saya yakin kita semua sudah mungkin sudah ada yang pernah mencoba ya, bisa kita download bukti lapornya. Nah, ini kita pilih PPh yang mana kita mau pilih nih, PPh DTP, PPh 21 DTP berdasarkan PMK 82, tinggal pilih. Nah, nanti isi kode keamanan, pilih setuju, lalu ya kita isi menggunakan file Excel yang disiapkan oleh DJP, lalu validasi makro, lalu unggah. Itu biasanya 1 menit atau 2 menit pasti langsung terlapor. Nah, ini PPh 22 impor. Ini juga sekarang di masa Juli sampai Desember, saya tahu
juga hampir sebagian besar kita sudah tidak dapat memanfaatkan insentif ini. Karena dulunya di PMK 9 itu ada 730 KLU, WPKITE, dan WP Kawasan Berikat yang bisa memanfaatkan insentif ini. Tetapi saat ini hanya terbatas untuk 130 KLU. Ini umumnya adalah kesehatan, transportasi, apalagi ya, hotel, ya yang terlihat masih terdampak akomodasi, konstruksi. Nah, itu pendidikan juga. Jadi yang masih dapat KLU-KLU ini biasanya bergerak di bidang-bidang tadi. Karena dirasa masih butuh dukungan pemerintah dalam bentuk insentif. Begitu. Untuk PPA 22 bukan mengajukan surat permohonan, tapi mengajukan surat keterangan bebas. Jadi diperhatikan Ibu Bapak yang kemarin memanfaatkan insentif, SKB-nya saya udah punya belum nih? Disimpan buat jadi backup kita nanti suatu saat jika ada klarifikasi atau konfirmasi. Pengajuan SKB juga bisa dilakukan secara online ya, Ibu Bapak. Di www.pajak.go.id, SKB langsung berlaku pada hari itu dan sampai 31 Desember 2021. Dengan PMK 82, maka SKB PMK 9 sudah tidak berlaku. Jadi kita harus minta ulang lagi SKB-nya. Nah, sekali lagi, prinsipnya sama, sudah mengajukan, yang ini kalau PPA 22 tidak perlu membuat faktur pajak atau e-billing karena dia langsung ya, tapi dia harus menyampaikan laporan realisasi. Nah, ini juga penting, menyampaikan laporan realisasi tanggal 20 bulan berikutnya. Untuk Januari sampai Juni diberikan relaksasi pembetulannya sampai Oktober kalau ada. Ini juga sama, diskon angsuran PPA 25 50%, sebagian besar wajib pajak juga mungkin memanfaatkan ini. Dulu diberikan untuk 1018 KLU, klasifikasi lapangan usaha, dan WP KITE, serta WP Kawasan Berikat, tapi sekarang secara berfokus di filter lagi, di Juli sampai Desember betul-betul terarah hanya khusus untuk 216 KLU. Syaratnya pertama tadi menyampaikan pemberitahuan pengurangan di secara online ya, di DJP online. Pengurangannya berlaku dari Juli sampai Desember. Tidak ada. Saya kira Ibu Bapak mungkin banyak juga yang memanfaatkan fasilitas ini ya. Dan ingat, kalau sudah memanfaatkan fasilitas harus menyampaikan laporan realisasi, menyampaikan pemberitahuan gitu. Nah, ini menyampaikan realisasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, ini untuk restitusi. Restitusi ini tidak perlu minta pengajuan atau SKB. Dia otomatis kalau kita memenuhi syarat-syarat ini, Ibu Bapak. Kalau 130, kita termasuk dalam 132 KLU yang diatur dalam PMK 82. Dulu 700-an nih kalau saya nggak salah, 730 kalau saya nggak salah nih. Sekarang tinggal 132. Sekali lagi ini faktor dari data bahwa memang ini adalah KLU yang masih perlu dibantu oleh pemerintah. Dan menyampaikan SPT masa PPN restitusi dengan jumlah paling banyak 5 miliar rupiah. Nah, ini juga restitusinya dilakukan di Juli sampai Desember 2021. Kalau LB kita paling banyak 5 miliar, kita boleh nih minta restitusi pengembalian pendahuluan. Jadi langsung dikembalikan nih. Setahu saya ini jangka waktunya ini cuma 30 hari. Kalau diteliti, penelitian, datanya lengkap, segala macam 30 hari cair, SPPKP namanya. Surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Begitu, SPPKP. Memilih, nah ini cantangannya nih. Nah, SPT masa PPN yang diberikan pengembalian pendahuluan meliputi masa pajak Juli sampai dengan Desember dan disampaikan paling lama 31 Januari 2022. Dan ini restitusi ini Ibu Bapak lebih bayar ini bukan cuma untuk kalau kita pada bulan itu punya pajak masukan yang lebih besar dari pajak keluaran. Meskipun pada bulan itu kita tidak punya pajak keluaran, tetapi kalau ada kompensasi dari bulan-bulan sebelumnya, bisa pada bulan Juli sampai Desember ini kita menyampaikan minta restitusi atas kompensasi yang terjadi di bulan-bulan sebelumnya. Bisa. Walaupun pada bulan itu kita tidak punya
pajak keluaran sama sekali. Jadi kompensasi sifatnya bisa nanti dikompensasi terus di bulan Agustus atau September kita baru ajukan restitusi apabila kita memenuhi syarat dari yang tadi 130 KLU, LB-nya tidak sampai 5 miliar. Begitu kira-kira. Nah, ini ketentuan peralihannya dari PMK 9 ke PMK 82. Pertama, wajib pajak sekali lagi harus menyampaikan kembali permohonan. Nah, ini untuk pemberitahuannya paling lambat tanggal 15 Agustus. Jadi pastikan nih 15 Agustus kemarin Ibu Bapak yang sudah merasa memanfaatkan masih memanfaatkan PMK 82, pemberitahuannya sudah ada belum nih? Sudah disimpan belum nih? Nah, ini harus disimpan. Karena ini pengaruhnya nanti kalau terjadi klarifikasi. Nah, untuk pembetulan laporan bagi PPA 21 DTP dan PPA final itu paling lambat tanggal 31 Oktober 2021. Nah, ini PMK 83 Ibu Bapak. Fasilitas pajak dalam rangka penanganan COVID. Ini lanjutan juga PMK 83, ini gabungan dari PMK 239 dan PP 29 sebetulnya. PMK 239 yang tadi awal Januari tadi berlaku untuk fasilitas pajak dalam rangka penanganan COVID. Ini nih, yang mendapatkan fasilitas adalah 5 orang ini nih, 5 pihak ini. 3 biru ini adalah disebut pihak tertentu. Siapa saja pihak tertentu? Yaitu ini, instansi pemerintah, pusat daerah, baik pusat maupun daerah, yang melakukan penanganan pandemi COVID, atau rumah sakit yang ditunjuk sebagai rujukan untuk penanganan pasien pandemi COVID, atau pihak lain yang ditunjuk oleh 2 ini untuk membantu penanganan pandemi COVID. Ada 2 lagi, ini pihak lain, ini pihak industri farmasi yang memproduksi vaksin obat, ini wajib pajak yang memperoleh vaksin atau obat. Objeknya adalah ini. Jadi bisa barang, bisa jasa. Barangnya ada obat-obatan, vaksin, dan seterusnya itu, peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, peralatan pelindung diri, peralatan untuk perawatan pasien, peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan oleh pihak tertentu untuk keperluan penanganan pandemi COVID. Jasa, ada 4 jasa, jasa konstruksi, jasa konsultasi teknik manajemen, jasa persewaan, atau jasa pendukung lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan penanganan pandemi COVID. Nah, ini kira-kira seperti ini fasilitasnya. Atas impor barang kena pajak tadi itu yang ini Ibu Bapak bisa lihat ya, atas impor yang ini nih barang kena pajak yang menjadi objek PMK ini oleh pihak tertentu yang tadi, baik badan instansi pemerintah, rumah sakit maupun pihak lain yang ditunjuk, tidak dipungut PPN karena PPN-nya ditanggung pemerintah. Tetapi PKP yang wajib membuat faktur pajak. Oh, ini yang kedua nih, atas penyerahan BKP-JKP oleh PKP kepada pihak tertentu yang tadi. Jadi kalau kita melakukan penyerahan sesuatu, ini nih, melakukan penyerahan ini, atau melakukan jasa ini kepada pihak tertentunya siapa? Yang tadi 3 tadi, instansi, rumah sakit, atau pihak lain yang ditunjuk, yang dalam rangka penanganan COVID ya, maka PPN-nya ditanggung pemerintah. Tapi PKP wajib membuat faktur pajak yang memuat keterangan khusus. Nah, ini PPN ditanggung pemerintah ex PMK 239 tahun 2020. Begitu kira-kira. PKP wajib membuat laporan realisasi setiap masa pajak pada saat dia mendapatkan ini nih, PPN ditanggung pemerintah ini. Nah, faktur pajak itu harus dilaporkan dalam SPT masa PPN dan diperlakukan sebagai laporan realisasi. Jadi laporan realisasinya bukan pakai DJP online seperti yang tadi yang di PMK 82, tetapi dia pakai faktur pajak yang dilaporkan di SPT masa PPN. Ini juga nanti ada juga konsep ini di PPNBM ditanggung pemerintah dan PPN properti sebetulnya. PPNBM yang kendaraan bermotor dan properti. Nah, atas pemanfaatan JKP luar negeri di dalam daerah pabean oleh pihak tertentu, ini juga sama yang tadi 3 instansi atau rumah sakit, kalau ada klien rumah sakit, atau pihak lain yang ditunjuk oleh 2 ini, PP-nya ditanggung pemerintah. Tetapi ini pihak tertentu harus membuat SSP cetakan kode billing yang dibubuhi cap tulisan khusus. Ini PPN tanggung pemerintah, XPMK, titik, biasanya begitu. Dan ada laporan realisasi selalu ya, laporan realisasi. Ini dilaporkan secara online
di DJP online. Paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kalau tidak ada laporan realisasi, tidak ada insentif. Nah, ini juga harus disyaratnya, salah satu yang lain adalah harus punya yang namanya surat keterangan jasa kena pajak SKJLN, surat keterangan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean sebelum lakukan impor. Kalau ada impor barang kena pajak yang digunakan untuk pemanfaatan JKP luar negeri di dalam daerah pabean oleh pihak tertentu. Nah, ini agak rumit, tapi ya ini harus punya nih SKJLN. Nah, ini juga bagi kita PKP ya, atas penyerahan bahan baku untuk produksi vaksin dan obat untuk penanganan COVID misalnya, kepada industri farmasi, PPN-nya tanggung pemerintah, Ibu Bapak. Jadi kalau kita produksi sebuah bahan baku vaksin dan dibeli oleh industri farmasi, PPN itu ditanggung pemerintah sebetulnya. Jadi sebenarnya vaksin mahal enggak juga ya. Insentif PPN diberikan setelah industri farmasi memperoleh surat rekomendasi. Jadi kita harus minta surat rekomendasi dari BNPB. Nah, nanti industri farmasi wajib membuat faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang memuat keterangan khusus. Nah, lalu ada membuat laporan realisasi. Laporan realisasinya itu adalah faktur pajak yang dilaporkan di SPT masa PPN. Kalau tidak lapor realisasi atau tidak bikin faktur pajak dengan kondisi tertentu ini, maka tidak dapat insentif. Ini juga sama, kurang lebih atas penyerahan vaksin atau obat oleh PKP kepada industri farmasi, PPN ditanggung pemerintah. Nah, industri farmasi produksi wajib membuat faktur pajak. Ini kurang lebih sama ya, harus bikin faktur pajak, punya keterangan khusus, faktur pajaknya dilaporkan di SPT masa PPN, disamakan sebagai laporan realisasi. Tidak diberikan insentif apabila tidak menggunakan faktur pajak dengan kondisi tertentu, dengan keterangan tertentu, dan tidak disampaikan di SPT masa PPN. Ini sama. Bagi WPOP dalam negeri yang menerima atau memperoleh imbalan dari pihak tertentu yang tadi, 3 tadi, instansi, pusat daerah, rumah sakit, atau pihak yang ditunjuk, dan memberikan jasa yang tadi tuh, jasa konsultasi, manajemen, yang tadi segala macam, diberikan pembebasan pemotongan PP pasal 21, tetapi tetap harus punya bukti potong, kita harus bikin. Pihak tertentu ini harus bikin bukti potong, dan kita harus terima itu. Tapi bebas PPh 21-nya. Dan ini kalau kita dipotong, pihak tertentu itu harus menyampaikan laporan realisasi siapa nama yang dia mendapatkan insentif ini. Ini juga sama, pihak tertentu yang melakukan impor barang tadi diberikan pembebasan, tapi yang ini bedanya pembebasan dua-dua impor tidak pakai SKB. Tapi ingat harus menyampaikan laporan realisasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, ini fasilitas PPh 22 juga sama. Pihak tertentu yang melakukan pembelian barang yang tadi itu yang menjadi objek PMK, obat-obatan dan segala macam, atau industri farmasi yang melakukan pembelian bahan baku diberikan pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22. Nah, ini butuh SKB. Kalau industri farmasi butuh namanya surat rekomendasi dari Kemenkes. Pembebasan berlaku dari SKB terbit sampai 31 Desember. Dan sama harus menyampaikan laporan realisasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Ini fasilitas PPh 22 juga sama, pihak ketiga atau lawan transaksi yang melakukan penjualan barang-barang tadi, obat-obatan dan segala macam, kepada pihak tertentu, dan industri farmasi, produksi vaksin atau obat, yang melakukan penjualan vaksin atau obat untuk penanganan COVID kepada instansi pemerintah atau badan usaha tertentu, jadi diberikan pembebasan dari pemungutan PPh 22. Nah, ini industri farmasinya harus mengajukan SKB. Berlaku dari sejak tanggal SKB terbit sampai 31 Desember. Dan ingat, sekali lagi, prinsipnya sama, harus ada laporan realisasi tanggal 20 bulan berikutnya. Ini juga sama, WP Badan dan BUT yang menerima atau memperoleh imbalan atas jasa yang tadi, jasa-jasa tadi itu,
yang kepada pihak tertentu, yang diberikan jasa ini kepada pihak tertentu, instansi, rumah sakit, atau pihak yang ditunjuk, maka dapat diberikan pembebasan dari pemotongan PPh 23. Tapi ini harus mengajukan SKB dulu, Ibu Bapak, di DJP online ya. Pembebasan berlaku sejak tanggal terbit SKB sampai dengan 31 Desember 2021. Menyampaikan laporan realisasi 83 ini, Bu Bapak, memperpanjang PP nomor 29 tahun 2020 sampai Desember 2021. Sebenarnya di PP nomor 29 ini ada 5 fasilitas yang diatur. Yang kelima ini adalah buyback saham, tetapi itu tidak diperpanjang. Yang diperpanjang sampai Desember adalah 4 ini, Ibu Bapak. Tambahan pengurangan penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negeri yang memproduksi alkes atau PKRT, perbekalan kesehatan rumah tangga. Sumbangan COVID dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Pengenaan tarif PPh 0% dan bersifat final atas tambahan penghasilan yang diterima sumber daya manusia di bidang kesehatan. Misalnya tenaga kesehatan lah, ini nakes lah sebetulnya. Pengenaan tarif PPh sebesar 0% dan bersifat final atas, ini sewa penggunaan. Kira-kira seperti ini. Bagi WP yang memproduksi alkes dan PKRT, misalnya hand sanitizer nih, sarung tangan, masker, biayanya dapat di top up 30% lagi. Jadi bisa menjadi tambahan pengurang penghasilan neto. Jadi kalau biayanya keluar 100, maka di SPT dia bisa mengurangkan 130. Tapi harus membuat satu laporan biaya yang disampaikan di SPT tahunan. Itu syaratnya. Nah ini, sumbangan dalam rangka penanganan COVID dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto sejauh diberikan kepada ini nih. BNPB, BPPD, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, lembaga penyelenggara pengumpul sumbangan yang punya NPWP, sumbangan dalam bentuk uang, barang, jasa, atau pemberian cuma-cuma pemanfaatan harta tanpa kompensasi kepada ini, maka sumbangan ini dapat dikurangkan untuk pengurang penghasilan bruto. Syaratnya wajib pajak harus minta NPWP mereka ini dan dilaporkan di daftar nominatif. Membuat daftar nominatif, laporkan di SPT tahunan. Sumbangan tersebut deductible jadinya, sifatnya dapat dikurangkan. Nah ini kalau kita tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh SDM bidang kesehatan, dapat honor, nakes, maka dapat PPh 21-nya bersifat final tarifnya 0% alias ya tidak dipotong. Nah ini termasuk yang kalau petugas pemakaman nih. Jadi tapi ini peraturan muncul jauh sebelum ketika sekarang misalnya ada honor dari pemakaman ya, yang diambil oleh ini yang para pejabat yang bisa mendapatkan honor pemakaman, bukan begitu. Ini peraturannya terbit lebih jauh daripada itu. Nah ini kalau kita menyewakan harta, Ibu Bapak, kalau kita punya mobil kita sewakan untuk dalam rangka penanganan COVID, misalnya untuk menjadi ambulans, rumah, atau apapun yang kita menyewakan harta kita, maka penghasilan itu bisa kena PPh final dengan tarif 0%. Ini fasilitas juga. Nah, kita lanjut ke fasilitas selanjutnya. Ini fasilitas terbaru di tahun 2021, 2020 tidak ada. PPNBM, pajak penjualan barang mewah mobil yang ditanggung pemerintah. Ini udah 3 kali pergantian ya. 77 yang terakhir mengganti tarif sih sebetulnya. Nah, syarat untuk mendapatkan insentif adalah kendaraan bermotor tertentu. Jadi nggak semua mobil bisa dapat insentif. Jadi mobil dengan kriteria tertentu dan paling sedikit TKDN ya, local purchase-nya 60%. Jadi kalau mobil impor nggak bisa juga, karena paling sedikit 60%. PKP penjual yang jual mobil membuat faktur pajak pun memenuhi syarat yang punya syarat tertentu. Lalu melaporkannya faktur pajak tersebut dalam SPT masa PPN. Ini disamakan sebagai laporan realisasi, Ibu Bapak. Jadi kalau kita mau beli mobil seperti begini, kendaraan bermotor tertentu apa dan bagaimana PPNBM-nya. Jadi ada 3 tarif. Ada 3 tarif ya. Pertama, bagi mobil dengan 1.500 cc
mobil sedan atau station wagon atau mobil lain non sedan atau station wagon yang 1.500 cc itu bisa dapat diskon 100% kalau masa pajaknya April sampai Mei 2021 belinya ya. 100% lagi kalau belinya di Juli sampai Agustus. Nah, ini udah habis nih karena kita udah September ya. Maka sekarang diskonnya jadi tinggal 25% nih. Bagaimana kalau mobilnya bukan 1.500 cc? Nah, ada. Kalau sedan atau station wagon, ini selain sedan atau station wagon, yang lebih dari 1.500 sampai 2.500 dapat tarif pengurangan 50% atau 25%. Jadi saat ini 25% ya, karena 50%-nya sudah habis sampai Agustus. Ini juga sama, untuk pengangkutan termasuk pengemudi selain sedan station wagon. Nah, ini juga sama, 25% sampai 12,5%. Bentar, ini harusnya diesel, semi diesel. Ini harusnya satu sedan station wagon, satunya selain sedan atau station wagon nih. 25% sampai 12,5% masa September sampai Desember 2021. Nah, PKP yang menghasilkan dan menyerahkan kendaraan bermotor punya dua kewajiban nih. Pertama, membuat faktur pajak kodenya 01. Keterangannya, jenis barangnya harus ada ini nih, memuat paling sedikit tipe mobil, kapasitas isi silinder, nomor rangka, nomor mesin, dan kode harmonize system. Dan ada keterangannya, rinciannya PPNBM dan pemerintah berapa persen, X PMK nomor titik-titik, PMK 010/2021 senilai sekian. Jadi agak detail ya. Tapi cuma ada 6 sebetulnya yang pabrikannya. Lalu melaporkan faktur pajak tersebut di SPT masa PPN. Selain itu, PKP penjual juga harus bikin yang namanya daftar rincian kendaraan bermotor tertentu itu yang dijual berapa banyak. 2 kali dalam setiap masa pajak. Jadi setiap dia itu baginya dua periode 1 bulan. Dari tanggal 1 sampai penjualan tanggal 1 sampai tanggal 15 itu dilaporkan, dibuatkan daftar rincian itu maksimal 3 hari kerja setelah tanggal 15. Begitu juga kalau tanggal 16 sampai tanggal akhir bulan, 3 hari kerja setelahnya harus menyampaikan daftar rincian kendaraan bermotor yang terjual oleh PKP penjual tersebut. Tapi syarat untuk mendapatkan insentif itu hanya di sini nih, hanya yang kalau kita PKP penjual membuat faktur pajak. Nah, karena ini ada ketentuan peralihan, Ibu Bapak, sebelumnya 77 diganti dengan menggantikan 31 dan agak telat sedikit, maka bagi faktur pajak yang telah dibuat atas penyerahan kendaraan bermotor tertentu untuk masa pajak Juni 2021, tapi tarifnya masih PMK 31 tuh, karena ada perubahan tarif dari yang 1.500 cc itu dulunya cuma 50%, sekarang jadi 100%, kembali 100%. Maka dilakukan penggantian faktur pajak dan atas kelebihannya dikembalikan oleh PKP yang melakukan pemungutan kepada yang beli. Ini ketentuan peralihan untuk PMK 77 karena keluarnya dia agak mepet. Nah, ini juga yang baru, Ibu Bapak, PPN sewa bangunan ditanggung pemerintah. Siapa yang bisa menerima insentif? Ini karena ada PPKM dan segala macam ya. Jadi akhirnya mendapatkan insentif ini. Pedagang eceran, yaitu pengusaha yang seluruh atau sebagian kegiatan usahanya melakukan penyerahan barang atau jasa kepada konsumen akhir. Jadi siapapun yang melakukan penjualan, penyerahan barang jasa kepada konsumen akhir itu disebut pedagang eceran, Ibu Bapak. Kalau melihat kondisi ini. Periode insentif adalah untuk PPN atas sewa Agustus sampai Oktober yang ditagihkan di Agustus sampai November 2021. Jadi periode sewanya jelas ya, 3 bulan saja, Agustus, September, Oktober. Sewanya bisa ditagihkan dari Agustus sampai November 2021. Bangunannya seperti apa? Bangunan yang mendapatkan insentif ini adalah bangunan toko atau outlet, terserah, yang berdiri sendiri, misalnya satu toko sendiri, atau dia
berada di 9 tempat ini nih. Di mall, pusat perbelanjaan, di komplek pertokoan, di fasilitas apartemen misalnya, di hotel kalau ada toko-toko di hotel juga ada ya, rumah sakit juga ada, biasanya ada outlet-outlet juga bisa dibebaskan PPN-nya. Fasilitas pendidikan, sekolah-sekolah, fasilitas transportasi publik, perkantoran juga biasanya ada outlet-outlet untuk pedagang eceran atau di pasar rakyat. Nah, ini juga bisa nih dapat PPN sewa ditanggung pemerintah. Cara penghitungannya sederhana ya. Tarif PPN dikali nilai penggantian. Jadi 10% dikali penggantian. Penggantian ini termasuk service charge. Baik yang tagih secara bersamaan maupun yang tertagihannya. Nah, bedanya yang tadi adalah kalau PKP yang menyerahkan jasa sewa ini wajib membuat faktur pajak PPN DTP dengan kode transaksi 07. Ditambahkan keterangan PPN tanggung pemerintah eksekusi PMK nomor 102, PMK 10 2021, dan ini ada di bagian jasanya ya, sewa ruangan atau bangunan di titik-titik, misalnya lokasi mana, periode sewa Agustus 2021 gitu, kepada pedagang eceran pada kolom nama jasa gitu. Jadi tulisan keterangannya harus jelas seperti ini, minimal harus seperti ini. Membuat laporan realisasi, yaitu berupa faktur pajak yang tadi dilakukan ini, faktur pajak tertentu ini yang dilaporkan di SPT masa pada akhir bulan berikutnya. Jadi kalau kita sudah bikin faktur pajak ini terlambat lapor SPT, bagaimana? Ya, jadi masalah buat semuanya. Nah, tidak dapat diberikan insentif apabila objek yang diserahkan toko tadi itu, toko outlet itu bukan merupakan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran. Nah, atau periode sewanya atau periode penagihan sewanya tidak sesuai dengan ketentuan tadi. Agustus, September, Oktober harusnya ditagih Agustus, September, Oktober, November. Ternyata ditagih Desember. Nggak bisa dapet, walaupun sewanya sama. Atau nagihnya di Agustus, tapi untuk sewa Juli tidak boleh dapat juga sebetulnya. Ya. Atau tidak menggunakan faktur pajak sebagaimana ketentuan yang tadi tuh, harus ada 07. Nah, ini saya ulang lagi deh. Harus ada 07, harus ada keterangannya, dan harus ada di bagian kolom nama jasa ini nih, frase-frase ini. Sewa ruangan bangunan, lokasi, bulan sewanya. Nah, tidak bikin faktur pajak seperti ini dan atau tidak melaporkannya dalam SPT masa PPN tepat waktu pada akhir bulan berikutnya kan, lapor SPT masa PPN, maka tidak dapat insentif PPN sewa bangunan ini. Next, ini PPN penjualan properti ditanggung pemerintah. Ini juga baru, Ibu Bapak, tahun 2020 tidak ada, 2021 ada. Berapa hal? Pokok pengaturan. PPN DTP atas penyerahan, ini ada dua ya, rumah tapak, landed, rumah landed, atau rusun, termasuk ruko dan rukan. Nah, yang tempat tinggal, kategorinya tempat tinggal ya. Penyerahan terjadi pada saat ditandatanganinya akte jual beli. Jadi PPN tanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak atau rumah susun. Nah, yang disebut penyerahan itu adalah pada saat ditandatangannya AJB atau ditandatangani surat keterangan lunas bagi PPJB. Serta dilakukan penyerahan hak secara nyata yang dibuktikan dengan BAST paling lambat 31 Desember. Oh, harusnya 2022 nih kayaknya. 31 Desember 21 betul. Karena kan tahun 2021 ya. Berlaku untuk masa pajak Maret sampai Desember 2021. Jadi kalau penyerahannya terjadi di sini, di Maret sampai Desember 2021 ini, Bu Bapak, berhak mendapatkan PPN ini nih, PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan properti. Yang penting tanggal penyerahannya. Tanggal penyerahannya terbukti kalau kita sudah tanda tangan AJB atau tanda tangan PPJB lunas, yang kemudian kita submit BAST-nya. Paling lambat BAST-nya tanggal 31 Desember 2021. Nah ini, kriteria rumah tapak atau rumah susun yang diberikan fasilitas. Ada 5 syarat ya. Pertama, harga jual maksimal 5 miliar, Ibu Bapak. Jadi kalau harga jualnya di atas itu nggak dapat. Diserahkan secara fisik
pada periode pemberian insentif. Jadi penyerahannya harus dari Maret sampai Desember 2021. Tidak boleh lewat dan tidak boleh sebelumnya juga. Rumah sudah mendapatkan kode identitas rumah. Ini baru. Jadi sebelum ini di PMK 31 sebelumnya ya, ini nggak menjadi patokan, tapi sekarang menjadi kewajiban bahwa rumah yang dapat fasilitas adalah rumah yang sudah mendapatkan KIR, kode identitas rumah. Merupakan rumah baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni dan belum pernah dilakukan pemindahan. Jadi ini first hand ya, tangan pertama. Dan diberikan maksimal 1 unit untuk 1 orang, tidak boleh dijual dalam jangka waktu 1 tahun. Orang ini harus punya, bagi WNI, harus punya NPWP atau NIK. Bagi WNA, dia harus punya NPWP dan memenuhi ketentuan. Jadi, nggak semua WNA bisa punya rumah. Jadi, kalau memenuhi ketentuan, maka WNA ini bisa dapat fasilitas ini juga. Nah, karena tadi harga jualnya 5 miliar, insentifnya dibagi 2. Kalau harga jualnya paling tinggi 2 miliar, dapat insentif 100%. Kalau harga jualnya di atas 2 miliar dan sampai 5 miliar, insentifnya cuma 50%. Terus ada pertanyaan, Pak, kalau saya cicil bagaimana? Nah, kalau cicil juga bisa dapat insentif, Ibu Bapak. Selama mulai cicilnya dimulai Januari 2021. Dan insentif PPN-nya diberikan pada saat periodenya aja. Pada periode insentif, yaitu Maret sampai Desember 2021. Di mana penyerahannya harus terjadi di tahun 2021, 31 Desember. Ya. Jadi kalau kita cicil mulai dari Januari kemarin nih, oh saya udah cicil, saya udah bayar DP di Januari, dan penyerahannya nanti Desember, pada periode insentif ini bisa dapat insentif. Jadi nggak perlu cash juga sebetulnya. Nah, ini kewajiban PKP penjual nih, developer. Pertama, dia harus mendapatkan akun aplikasi Sireng di Kemenpu PR nih. Nah, ini gunanya untuk mendapatkan kode identitas rumah, karena sekali lagi yang bisa dapetin insentif PPN DTP ini adalah yang punya kode identitas rumah. Nah, ini yang paling penting juga selanjutnya, dia harus bikin faktur pajak, membuat faktur pajak yang mencantumkan PPN ditanggung pemerintah X PMK nomor 103 dengan kondisi seperti ini nih. Kalau PPN-nya, DTP-nya 100% dari harga yang tadi sampai 2 miliar, maka faktur pajaknya cukup 1, yaitu kodenya 07. Tapi, kalau PPN-nya harga jualnya 2 miliar sampai 5 miliar, karena ada PPN, DTP-nya cuma 50%, maka dibagi 2. Jadi ada yang dibikin 2 faktur ya jadinya. Kode 01, kode 07 dengan DPP-nya masing-masing 50% dari harga jual, begitu kira-kira. DPP 50% dari harga jual. Jadi misalnya kalau 4 miliar, berarti 2 miliarnya 07 kodenya tidak dipungut, 2 miliarnya lagi berarti 01 dapat PPN 10% tarifnya ya. Jadi seolah-olah jadinya 50%. Mencantumkan wajib ya, faktur pajak mencantumkan NPWP atau NIK pembeli. Ini penting. Dan ada kode identitas rumah pada nama barang. Ini faktur pajaknya harus seperti ini, Ibu Bapak. Jadi kalau Ibu Bapak merasa, oh saya baru beli rumah dapat insentif PPN, perhatikan faktur pajaknya. Jangan lupa minta faktur pajaknya. Faktur pajaknya harus seperti ini. Karena ini satu syarat untuk dapat insentif. Nah, selain itu, setelah mendapatkan faktur pajak, setelah PKP penjual membuat faktur pajak seperti tadi, dia harus mendaftarkan BAST-nya tuh, berita acara serah terima, pada aplikasi Kumbang nih, mengupload BAST. BAST ini harus dilaporkan sebetulnya maksimal tanggal 7 bulan berikutnya setelah tanda tangan BAST. Jadi kalau tanda tangannya hari ini, tanggal berapa ya? 3 September, maka tanggal 7 Oktober harus diupload BAST-nya di aplikasi si Kumbang ini. Begitu. Nah, ini untuk selanjutnya yang terakhir, PKP penjual harus membuat laporan realisasi, yaitu berupa faktur pajak itu dilaporkan dalam SPT masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya. Nah, tidak dapat fasilitas PPN ditanggung pemerintah berdasarkan PMK ini, kalau
Ya, kalau dilakukan sebelum penyerahannya ya, dilakukan sebelum atau setelah periode PPNBTP yang tadi tuh. Penyerahannya dilakukan Desember misalnya. Desember 2020 nggak bisa dapat walaupun cicilnya sekarang. Atau penyerahannya nanti di Januari 2022 walaupun cicilnya sekarang nggak akan dapat itu. Karena setelah periode PPNBTP. Dipindah tangankan dalam jangka waktu 1 tahun sejak penyerahan. Nah, ini makanya pentingnya KIR nih sama BAST-nya. Biar ketahuan nih. Kalau nggak boleh kita beli, jangan dijual lagi dalam jangka waktu 1 tahun sejak penyerahan. Tidak menggunakan faktur pajak sesuai ketentuan. Makanya penting sekali kalau kita memanfaatkan fasilitas ini, kita dibilang mendapatkan fasilitas ini, maka kita harus minta faktur pajak sesuai ketentuan yang tadi. Yang ini nih, Bu Bapak. Nah, yang mana ya? Ini dia. Nah, ini. Ini harus penting sekali nih. Faktur pajaknya harus seperti ini. Kode pajaknya, kode fakturnya, NPWP atau NIK kita, terus KIR-nya, kode identitas rumah, KIR-nya juga harus ada. Kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir, BAST harus disubmit, Ibu Bapak, harus dilaporkan. Ini penjual ya. Harus menyampaikan BAST-nya paling lambat yang tadi, tanggal 7 bulan berikutnya. Kalau tidak mendaftarkan BAST-nya tidak terdaftar atau terlambat, maka dianggap tidak mendapatkan fasilitas PPNBTP. Ini merugikan. Ini ilustrasi. Bayangkan kalau kita menggunakan transaksi yang harga jualnya 2 miliar lah ya, propertinya harga jual 2 miliar. Yang bawah itu ternyata terjadi pembayaran uang muka di Desember 2020 di luar periode insentif. Maka artinya meskipun lihat lunasnya 300 juta, lunas. Ini kan harga jualnya 2 miliar ya. Setiap bulan baik cicil 150 dan seterusnya sampai pelunasan Desember. Meskipun Desember lunas dan diserahkan propertinya, tetap tidak mendapatkan fasilitas PPN DTP karena dimulainya sebelum periode. Nah, tadi kalau kita cicil seperti apa? Selama kita cicil mulai dari Januari atau pembayaran uang muka atau pembayaran cicilan pertama itu di Januari 2021 dan penyerahannya di Desember 2021, maka kita bisa dapat fasilitas PPN DTP ini dengan syarat cuma hanya atas periode yang diatur dalam fasilitas ini. Jadi Januari Februari kita bayarnya tidak dapat fasilitas, tapi di Maret sampai Desember, kalau kita memenuhi ketentuan, maka kita bisa dapat fasilitas PPNBTP itu. Di sini contohnya 1,8 M, berarti 180 juta nih PPN-nya nih. Ya, bisa dapat fasilitas itu. Jadi perhatikan juga faktur pajaknya ya, dan BAST-nya juga penting, karena BAST-nya harus tanggal paling lambat 31 Desember 2021 dan disubmit di 7 Januari 2022. Nanti PUPR itu akan mensubmit seluruh data BAST yang mendapatkan fasilitas ini, Ibu Bapak, saya kasih tahu juga, PUPR akan mensubmit seluruh data yang mendapatkan BAST yang mendapatkan insentif ini di tanggal 14 Januari 2022 kepada Ditjen Pajak. Jadi data kita sudah lapor BAST, PUPR juga melaporkannya kepada DJP di 14 Januari 2022. Seluruh data yang dapat fasilitas ini. Nah, ini ketentuan peralihan, karena sebelumnya PMK 103 ini ada PMK 21. Atas rumah tapak atau unit hunian rumah susun yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan PPN, tidak dapat memanfaatkan PPN ditanggung pemerintah pada PMK ini. Ya jelas ya, kalau sudah dapat fasilitas pembebasan, ya nggak boleh pakai PPN DTP ini. Nah, ini peralihan yang tadi nih. Terhadap rumah tapak dan unit harian rumah susun yang telah diserahkan sebelum berlakunya PMK 03 ini, misalnya diserahkannya misalnya di bulan Maret atau April dan memenuhi ketentuan sebelum ini yaitu PMK 21 tetap diberikan PPN tanggung pemerintah, namun BAST-nya tetap didaftarkan paling lambat 31 Agustus 2021. Kalau penyerahannya sebelum berlakunya PMK 103 ini nih, ini di Agustus ya berlakunya. Nah, bagaimana kalau
pembayarannya sebelum Agustus, tapi penyerahannya belum, maka dia ikut peraturan baru ini nih, Ibu Bapak, peraturan 10 PMK 103 ini, yaitu BAST-nya harus dilaporkan maksimal tanggal 7 bulan berikutnya. Karena di PMK 21 ini sebetulnya tidak ada mengatur soal BAST harus dilaporkan. Baru di PMK 77 ini baru ada kewajiban BAST harus dilaporkan. Maka bagi yang melakukan penyerahan berdasarkan PMK sebelumnya, dikasih tahu tetap diberikan PPN ditanggung pemerintah, tetapi BAST-nya daftarkan dong paling lambat 31 Agustus 2021 tuh kemarin 31 Agustus. Nah, ini ilustrasi ketentuannya, ketentuan peralihan. Jadi Ibu Bapak bisa lihat ya, ini bayar uang muka sama-sama di Januari 2021 dan lunas di Desember 2021. Nah ini, kalau April misalnya ya, April sampai Juli nih. Nah, ini kan terjadi sebelum ada PMK 77, masih pakai PMK 21. Maka masih dapat fasilitas PPN DTP apabila dia lunasnya di Juli ini sebetulnya. Apabila lunas di Juli, cicilan uang muka, cicilan 1, cicilan 2, cicilan 3, dan seterusnya sampai lunas, ini bisa tetap dapat fasilitas PPN DTP apabila sudah ada ini AJB atau surat keterangan lunas PPJB ya, dan ada BAST ya dibuktikan disubmit BAST ini di tanggal 31 Agustus 2021 paling lambat. Bagaimana bila berjalan kayak yang di bawah ini, seperti di bawah? Maka Ibu Bapak, di Maret sampai Juli ini dia bisa dapat fasilitas yang di sini juga di atas, atau kalau dia belum diserahkan, maka dia akan ikut fasilitas PPN DTP dengan kondisi PMK 103 ini. Dengan syarat bahwa rumah ini harus punya kode identitas rumah, AJB-nya lunas dan ada BAST ya, dan BAST-nya didaftarkan paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya dari tanggal BAST. Faktur pajak wajib mencantumkan kode identitas rumah pada nomor barang, misalnya alamatnya di BSD berapa, KIR-nya berapa, dalam kurung KIR 123456 begitu. Nah, bagi yang ketentuan peralihan ini tidak diwajibkan membetulkan faktur pajak karena sama sebetulnya tarifnya, jadi nggak masalah. Nah, Ibu Bapak, ini kita sudah hampir habis. Ini adalah beberapa realisasi insentif sampai dengan pertengahan Agustus 2021. PPh 21 DTP sudah dimanfaatkan oleh 76.025 pemberi kerja, anggaran terpakai 2,09 triliun. PPh final UMKM DTP 125.158 UMKM, 450 miliar yang habis. PPh pasal 22 impor, pembebasan PPh 22 impor, ada 9.305 WP memanfaatkan 17,15 triliun uang negara. Diskon angsuran PPh pasal 25, 56.858 wajib pajak memanfaatkan, sudah habis 19,31 triliun. Restitusi penerimaan PPN ini yang restitusi tadi dipercepat, 1.965 WP, anggaran terpakai 4,39 triliun, penurunan tarif PPh badan, Ibu Bapak, ini dimanfaatkan semua wajib pajak badan, negara kehilangan 6,84 triliun. Ini penurunan tarif PPh badan di awal Maret tahun lalu, April tahun lalu, itu ada penurunan tarif PPh badan dari yang 25% di tahun 2020 dan 2021, tahun pajak 2020 dan 2021 turun menjadi 22%, di tahun pajak berikutnya 2022 akan turun lagi menjadi 20%. Ini insentif ini bersifat permanen ya. Yang lain kan ada batas waktu sampai Desember 21. Sedangkan kalau penurunan tarif PPh badan ini bersifat permanen. Negara sudah kehilangan 6,84 triliun akibat tarif pajak turun. Bagi PPN DTP properti ada 574 penjual untuk 7.069 pembeli, sudah 304,6 miliar menghabiskan anggaran. Bagi PPN pajak penjualan barang mewah mobil yang ditanggung pemerintah ada 6 penjual, ini kan pabrikan mobil ya, 6 penjual, sudah ada 89.000 unit terjual, menghabiskan anggaran 1,43 triliun. Kira-kira ini realisasi beberapa insentif sampai dengan pertengahan Agustus 2021, sumbernya dari APBN kita, dari live conference APBN.
per Agustus. Nah, ini cuma tambahan Ibu Bapak untuk menambah wawasan. Jadi dulu tahun 2020 itu kita Dirjen Pajak menerbitkan surat edaran nomor 47 tahun 2020 mengenai petunjuk pelaksanaan pemanfaatan insentif berdasarkan PMK 86 sebetulnya. Di situ diatur juga ada pengawasan dan pemanfaatan insentif. Seperti ini kira-kira. Tapi ini sebetulnya karena Juklak ini hanya untuk PMK 86 dan PMK 86 sudah dicabut, jadi seharusnya ini sudah juga mengikuti, tidak perlu diperlakukan lagi. Pengawasan PPh 21 DTP. Jadi dalam hal pemberi kerja telah memanfaatkan pasal 21 DTP, kemudian diketahui bahwa pemberi kerja ini tidak termasuk dalam KLU yang di lampiran PMK 86 tahun lalu, kalau Bapak Ibu ingat, maka diterbitkan SP2DK nih, agar pemberi kerja menyetorkan kembali PPh 21 terutang. Nah, SP2DK kalau tidak ditanggapi akan terbit namanya STP. Jadi kita harus bayar STP itu. STP tidak akan terbit kalau kita sudah memperhitungkan kekurangan pembayaran pajak kita pada SPT masa Desember 2020 kita yang kemarin. Nah, kalau sudah beres itu udah berarti sudah selesai. Nah, ini juga PPh 22 impor juga sama. Kalau KLU-nya tidak termasuk, maka kita bisa diterbitkan SP2DK. Kalau KLU yang memanfaatkan mau memanfaatkan PPh 22 impor pembebasan atau diskon PPh 25, kalau KLU-nya ternyata salah, KLU-nya tidak cocok, KLU-nya tidak tepat untuk memanfaatkan insentif, maka dapat terbit SP2DK yang ujung-ujungnya meminta STP dan pembayaran kembali. Tetapi ini juga tidak akan terbit SP2DK atau STP sejauh sudah menyampaikan SPT tahunan 2020. Ini juga sama, apabila bagi pengawasan pembebasan PPh final PP 23, apabila bagi wajib pajak tidak memenuhi kriteria, Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak melakukan pembatalan atau pencabutan suket surat keterangan UMKM dan nanti diperlakukan sebagai wajib pajak umum. Jadi hati-hati. Nah, ini juga sama bagi yang restitusi dipercepat DSE 47. Dalam hal PKP telah diterbitkan surat keputusan pengembalian pendahuluan kewajiban pajak tuh SKP PKP, namun berdasarkan data atau informasi ternyata KLU-nya nggak cocok nih dengan PMK 86. Maka terhadap masa pajak diterbitkannya SKP PKP itu diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan kalau KLU-nya nggak cocok. Tetapi ini sekali lagi Bu Bapak, ini adalah peraturan SE 47 yang mengatur tentang juklak PMK 86 yang sebetulnya sudah dihapus, dicabut. Karena kita sekarang kan PMK 9 atau PMK 82 kan. Nah, sekarang sudah tidak ada SE baru lagi untuk yang seperti ini nih, untuk pengawasan-pengawasan seperti ini. Kelihatannya karena mungkin di PMK ini sudah diatur bahwa kalau kita tidak lapor realisasi, dia tidak tepat, mungkin tidak dapat memanfaatkan insentif, jadi sudah diatur di PMK-nya langsung. Kalau dulu mungkin masih belum diatur. Apa yang mau saya sampaikan dari sini, Bapak, bahwa insentif ini sudah hampir 2 tahun kita menikmati atau kita memanfaatkan, bukan makan siang gratis. Bukan makan siang gratis yang diberikan kepada wajib pajak. Jadi ini kita nggak ditraktir, ini adalah sebuah kompensasi untuk atau sebuah insentif untuk keberlangsungan usaha kita yang jelas-jelas bahwa menggerus penerimaan negara kita, Ibu Bapak. Jadi perlu diperhatikan apabila nanti selanjutnya 2022 apalagi ya, kalau tarif pajaknya turun lagi, padahal target pajak kita mungkin sekitar 1,29 triliun, naik 10% dari tahun ini. Nah, berarti akan banyak objek pajak baru atau akan banyak tindakan-tindakan, effort baru dari Dirjen Pajak, dari pajak ya, dari Fiskus untuk meningkatkan penerimaan negara. Jadi teman-teman, Ibu Bapak semua yang memanfaatkan insentif saat ini atau berencana memanfaatkan insentif, perhatikan aturan-aturannya dengan baik, perhatikan dokumentasinya dengan baik, formil-formilnya tercukupi, terpenuhi untuk mengantisipasi apabila nanti ke depannya terjadi pengawasan atau terjadi klarifikasi. Nah, ini penting karena sekali lagi insentif ini bersifat terbatas dan sekali lagi insentif ini bukan makan siang gratis
yang diberikan untuk kita semua. Kira-kira seperti itu Ibu Bapak. Apalagi nih? Oh, sudah. Terima kasih. Ada pertanyaan, itu ada foto saya. Tidak perlu di tidak perlu difoto lagi saya ya, karena sudah ada fotonya di situ.